Herman Production. Herman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Pak Guru. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester pertama ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman di bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang Quran surah Al-Hujurat dan hukum bacaannya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berpantun dulu ya. Nah, perhatikan pantunnya. Pantun pertama, membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Nah, ini merupakan pantun nasihat bagi kita yang belajar Al-Quran ya. Nah, pantun ini memberikan nasihat kepada kita agar hati menjadi tenang, hidup menjadi berkah. Maka kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian pantun kedua, beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Nah, pantun nasihat juga. Nasihat yang kedua, kita tidak boleh untuk bosan membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala meskipun kita baca satu huruf. Apalagi banyak-banyak membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak kita dapat pahala. Kemudian yang ketiga, kota Semarang beli jamu supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Pantun ini memberikan kita penjelasan bahwa dengan membaca Al-Quran juga, maka aura rumah kita menjadi terang dengan sholat dan membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada materi kita. Materi yang pertama, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, mari kita baca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kita baca diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
Shadaqallahul azim. Perhatikan keterangannya ya, penjelasannya. Ada 3 tanda huruf dikasih warna. Ada warna biru, ada warna merah, dan ada warna hijau. Untuk warna biru ini menunjukkan bacaan mad. Mad ini artinya panjang, bacaan panjang. Bisa 2 harokat atau 2 ketukan, bisa 5 harokat atau 5 ketukan, bisa juga 6 harokat atau 6 ketukan. Yang tanda merah menunjukkan bacaan gunnah ya, bacaan gunnah ini mendengung 2 harokat. Kemudian yang warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah artinya memantul, bisa memantul di tengah kalimat, bisa juga memantul di akhir kalimat atau kata. Sekarang kita belajar tentang hukum bacaan. Pada hukum-hukum bacaan ini ya, ada yang namanya hukum bacaan gunnah seperti yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Kita perhatikan contohnya. Gunnah ini mendengung pada nun bertasdid dan mim bertasdid. Nah, contohnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, nun bertasdid ini dengung. Ya ayyuhan nas. Kemudian contoh lain, inna khalaqnakum, inna, nah, nun bertasdid. Kemudian inna akramakum, nun bertasdid juga. Inna akramakum, nun bertasdid. Kemudian innallaha alimun khabir, innallaha alimun khabir, nun bertasdid. Nah, itu namanya gunnah ya. 2 huruf gunnah di sini, ada nun bertasdid dan mim bertasdid. Tetapi di dalam ayat ini cuma nun bertasdid yang kita temukan. Kemudian kita lanjut pada hukum bacaan berikutnya, yaitu tentang qalqalah, memantul. Ini ya. Qalqalah itu hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal ya. Ada qaf, ta, ba, jim, dal. Kita perhatikan contohnya. Inna khalaqnakum. Nah, ini memantul seolah-olah hidup, padahal huruf qafnya ini sukun ya. Semestinya tidak dibunyikan, tapi ini dibunyikan. Makanya ini hukum bacaannya qalqalah. Inna khalaq, jangan dibaca inna khalaqnakum. Nah, itu salah ya. Nah, jadi qafnya ini memantul. Inna khalaqnakum. Qaf ini bagian dari huruf qalqalah. Kemudian lanjut ke hukum bacaan berikutnya, yaitu tentang ikhfa, artinya samar. Samar-samar, bacaannya samar-samar ya.
didengung jelas. Contohnya pada bacaan min zakarin wa unsa, min zakarin wa unsa. Nah, ini samar-samar ya. Nun mati bertemu dengan huruf zal dan ada nun mati bertemu dengan huruf sa ya. Nah, ini ikhfa. Contoh berikutnya indallahi atqakum, indallahi atqakum, nun mati bertemu dengan huruf dal. Kemudian idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini mendengung juga ya. Hurufnya ada 4, yaitu nun, mim, ya, waw ya. Contoh bacaannya waja'alnakum syu'uban wa qabaila, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, itu ya. Ada tanwin atau fathain bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya idgham bi gunnah. Membacanya mendengung syu'uban wa qabaila. Kemudian hukum bacaan berikutnya yaitu tentang izhar. Bacaannya jelas, putus, terang, jelas, nyata, itu izhar ya. Contoh bacaannya innallaha alimun khabir, alimun khabir. Nah, ini putus, terang, jelas, nyata, tidak didengung. Ada tanwin atau dummahain bertemu dengan huruf kha, maka hukum bacaannya izhar. Jadi jelas, ini bacaannya jelas, innallaha alimun khabir, tidak didengung. Nah, jadi bukan dibaca dengan innallaha alimun khabir, bukan seperti itu ya, tapi alimun khabir. Nah, itu dibaca jelas. Kemudian hukum berikutnya yaitu tentang mad. Mad ini dibaca panjang, bisa 2 harkat, bisa 3 harkat, bisa 5 harkat atau 6 harokat. Contoh pada bacaannya ini ya. Nah, kata ya ini dibaca 5 harokat ya. Ya ayyuhan nas, ayyuhan nas. Nah, nas 2 juga harkat ya, ada alif di sini setelah nun ya. Nah, itu adalah mad. Kemudian contoh berikutnya inna khalaqnakum, khalaqnakum, nunnya panjang 2 harokat. Begitu juga dengan ini, setelah nun ada alif ya. Kemudian contoh lain waja'alnakum syu'uban wa qabaila,
qoba. Nah, qoba 5 harokat ya, 5 harokat. Syu'ubam, ada wawu mati ini ya, ini juga termasuk mad ya. Syu'ubam, 2 harokat, syu'ubam wa qabaila lita'arafu innallaha alimun khabir. Ada ya mati 2 harokat juga ya, alimun khabir, innallaha alimun khabir, alimun khabir. Ada ya mati ya, ada alif, ada wawu, dan ada ya. Nah itu mad ya, seperti itu. Berikutnya kita akan menulis Quran surah Al-Hujurat. Nah, adapun cara menulisnya adalah biasakan untuk menulis Quran dimulai dari kanan ke kiri ya. Jadi jangan dari kiri ke kanan, itu salah. Yang semestinya dari kanan ke kiri, karena ini adalah tulisan Arab. Seperti itu. Kemudian perhatikan penulisan hurufnya, sebab ada 2 huruf yang ditulis di atas ya. Ini ya, di atas ini ya, tengah dan di bawah garis. Inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan tulisan hurufnya ya, harus lurus.